warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat channel Najamuddin S. Jumpa lagi dalam apresiasi sastra. Kali ini masih dalam cerita pendek dari buku Ramadan Tiba yang disusun oleh Forum Lingkar Pena Jepang. Saatnya Wisata Kuliner Dunia, sebuah antologi Ramadan ya, yang diberi kata pengantar oleh Pipit Senja dan diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Ramadan Merah Jambu, karya Ina Wasanawati. Itulah cerita pendek yang akan saya bacakan ya. Bagaimana alur ceritanya? Penasaran? Kita ikuti saja ya. Oke? Ini dia. Lembayung sore mulai nampak di kejauhan. Indahnya terhalang rimbun daun mangga yang pohonnya berdiri gagah di depan Wisma Izzati. Tempat aku menumpang tidur, makan, belajar, dan mandi. Setengah mengantuk, aku masih terhanyut dalam tugas-tugas kuliah. Hingga tiba-tiba SMS masuk ke ponselku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufti, jangan lupa besok kita rapat ba'da asar di Sabilil Huda. Siapkan usulan acara dan lain-lainnya. Agung, koordinator acara Ramadan penuh berkah, mengingatkan aku untuk ikut rapat besok. Ku baca ulang SMS tersebut dan segera ku balas. Ya, insya Allah. Aku membalas singkat. Ku simpan ponsel tuaku di atas meja dan kembali sibuk dengan tugas kuliahku. Minggu sore gini enaknya jalan-jalan sambil beli keperluan untuk 1 bulan. Aku bicara pada diriku sendiri. Ngajak Teh Ema Segera kulangkahkan kakiku menuju kamar sebelah, dan di sana kutemui Teh Ema yang masih membaca Al-Quran setelah selesai mengerjakan sholat Isya. Teh, jalan-jalan yuk, ngabuburit. Sekalian mau belanja keperluan 1 bulan nih. Udah pada habis semua? Iya, bentar ya. Teh Ema menjawab setelah ia menyelesaikan ayat yang sedang dibacanya. Bensinnya ada enggak, Teh? Tenang aja, masih ada kok. Oh iya, Teh, besok jadi rapat untuk Ramadan Berkah di Sabilul. Kita berangkat bareng ya. Sip. Aku tersenyum dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Akhirnya kami pergi jalan-jalan dan belanja dengan kuda mesin milik Teh Ema. Pekan kedua Ramadan telah datang. Saatnya menjalankan tugasku untuk terjun ke sekolah-sekolah, menyukseskan pesantren Ramadan sesuai dengan amanah yang diberikan saat rapat tempo hari. Dengan mantap, ku susuri jalan menuju salah satu SMU bersama kedua orang temanku. 1 orang seangkatan denganku dan 1 lagi adik tingkatku. Perasaan nervous, tergada hinggap, dan menggelayuti diri. Bisakah aku masuk ke dunia remaja dengan segala liku-likunya? Pertanyaan itu yang membuat diriku ragu. Assalamualaikum.
aku mengawali materi pesantren Ramadan dengan ungkapan doa bagi mereka, anak-anak SMU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka serempak. Aku tersenyum dan ucapan terima kasih meluncur dari bibirku sebagai pembuka keakraban aku dengan mereka. Tertatih, aku menyampaikan materi pada mereka. Segala kemampuan telah kukerahkan agar mereka tidak jenuh dan bosan dalam menerima apa yang kusampaikan. Simulasi, permainan, dan sedikit canda aku sisipkan. Senyum melebar dan wajah ceria aku tampilkan. Tapi tetap saja di pojokan kelas aku melihat siswa dengan mata yang sudah limawat. Gawat, berarti aku belum bisa mengkondisikan kelas, gumamku dalam hati. Hari kedua lumayan, aku sudah bisa dekat dengan adik-adik. Komunikasiku berjalan baik. Mereka banyak bertanya tentang puasa, pergaulan remaja, pacaran, dan sebagainya. Aku jawab dengan hati-hati dan sebisa mungkin kusampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Akhirnya, pesantren Ramadan sudah memasuki hari ketiga. Aku sedang bersiap-siap pulang setelah selesai menyampaikan materi. Tiba-tiba, ada seorang murid yang menghampiriku. Kak, aku ada perlu sebentar, mau curhat nih Kak. Mira, seorang murid yang cukup perhatian mengikuti materi yang kusampaikan, meminta aku untuk menjadi teman curhatnya. Mira, iya nggak apa-apa. Ada apa Mir? Gini Kak, aku sedang menyukai seseorang. Ia anggota ROHIS juga, satu bidang denganku. Nah, aku suka dia karena dia itu perhatian sekali sama aku. Terus orangnya pintar. Aku sering ingat dia Kak. Sejenak Mira menghentikan pembicaraannya dan menarik nafas panjang. Aku takut hal itu dapat merusak hatiku Kak. Apalagi ini bulan Ramadan. Aku tersenyum dan mencoba bersabar untuk mendengarkan curahan hatinya. Ketika ia sudah menyelesaikan semua curahan hatinya, maka aku mencoba memberikan masukan padanya. Tidak banyak yang kusampaikan, karena ada gemuruh dalam hatiku ketika Mira menyampaikan kegundahannya. Ada rasa nyeri menyayat ketika aku menyampaikan solusi dan nasihat baginya. Mira, iya gak apa-apa. Ada apa Mir? Gini Kak, aku sedang menyukai seseorang. Ia anggota ROHIS juga, satu bidang denganku. Nah, aku suka dia karena dia itu perhatian sekali sama aku. Terus orangnya pintar. Aku sering ingat dia Kak. Sejenak Mira menghentikan pembicaraannya dan menarik nafas panjang. Aku takut hal itu dapat merusak hatiku Kak. Apalagi ini bulan Ramadan. Aku tersenyum dan mencoba bersabar untuk mendengarkan curahan hatinya. Ketika ia sudah menyelesaikan semua curahan hatinya,
maka aku mencoba memberikan masukan padanya. Tidak banyak yang kusampaikan, karena ada gemuruh dalam hatiku ketika Mira menyampaikan kegudahannya. Ada rasa nyeri menyayat ketika aku menyampaikan solusi dan nasihat baginya. Ukti, tolong nanti laporan pesan Ramadannya segera dibuat ya. Karena laporan acara Ramadan penuh berkah secara keseluruhannya akan segera saya buat. Jazakallah khair. SMS dari Agung kembali masuk ke ponselku. Selama Ramadan ini, kami memang sering komunikasi terkait dengan koordinasi untuk acara Ramadan berkah. SMS-nya selalu kubaca berulang kali. Aku sendiri tak mengerti. Apa karena aku belum paham tentang perintah yang ia sampaikan, atau ada hal lain yang aku rasakan? Perasaan aneh itu segera aku tepis jauh-jauh. Tugasku masih belum selesai. Mengisi pesantren Ramadan masih 2 hari lagi. Pada hari kelima, aku berangkat dengan teman seangkatanku, Nani. Sepanjang jalan, waktu kami isi dengan beraneka ragam obrolan, dari mulai politik, dakwah, organisasi, sampai ke masalah pribadi. Ketika obrolan sampai pada masalah pribadi, Nani mencurahkan isi hatinya padaku. Aku sedang menyukai salah seorang ikhwana. Aku tahu memang hal ini salah, tapi sungguh sulit sekali menghilangkan perasaan ini. Ketika rapat, acara buka bersama, atau sekedar bertemu jalan-jalan, atau sekedar bertemu di jalan, jujur, aku suka salah tingkah. Aku terhenyak. Diam, bisu. Tak berkomentar untuk beberapa saat. Tak banyak yang kusampaikan padanya, karena sekali lagi perasaan sakit dan sesak hinggap di dadaku. Pesantren Ramadan pun berakhir. Lega rasanya. Tinggal membuat laporan dan diserahkan kepada Agung, koordinator Ramadan penuh berkah. Baru saja kubaringkan badanku di atas kasur yang sudah lama belum kujemur. Aku dikagetkan dengan suara ponselku sendiri. SMS lagi, gumamku dalam hati. Ku ambil ponsel kuno dari tas gemblokku yang tersimpan di atas kursi. Ku buka SMS yang masuk, dan sekali lagi aku telah dibuat diam, kaget dan sakit dengan SMS itu. Mbak Ina Afwan, Ria lagi bimbang. Kemarin Ria dapat SMS dari salah seorang ikhwan. Tiba-tiba saja dia bilang dia akan segera mengkhidbah Ria setelah lulus S1. Dan Ria diminta menunggu beberapa tahun lagi. Menurut bagaimana? Ria, adik binaanku, menyampaikan hal serupa yang pernah disampaikan oleh orang-orang di sekelilingku. Belum lagi Teh Emma yang juga pernah curhat padaku tentang kondisi hatinya yang terserempet pada seseorang ikhwan. Sudah ketemui 4 kasus merah jambu di bulan suci ini. Dan semuanya telah membuat aku sakit dan sesak. Karena ternyata aku pun terjangkit penyakit itu. Aku tidak ingin termasuk orang yang dimurkai Allah. Karena aku berbicara sedangkan aku sendiri tidak menjalankannya.
ku tenangkan diri. Ku tarik nafas dalam-dalam dan ku coba membuka kembali pemahamanku tentang makna amal, ikhlas dan cinta. Ketika kau ingat Dia 1 kali, maka ingatlah Allah 10 kali. Ketika kau ingat Dia 10 kali, maka ingatlah Allah 100 kali. Belum tentu Dia yang terbaik bagimu. Jangan buang waktu dan kotori hati dengan hal yang belum pasti. Jangan sok tahu terhadap ketentuan Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagimu. Yakinlah bahwa Allah akan memberi yang terbaik bagimu. Kalimat itulah yang selalu kusampaikan pada orang-orang yang mencurahkan masalah hatinya padaku. Dan sebenarnya aku sendiri mengatakan itu semua untuk diriku sendiri. Dan sebenarnya aku mengatakan itu semua untuk diriku sendiri. Kalimat itulah yang selalu kusampaikan pada orang-orang yang mencurahkan masalah hatinya padaku. Dan sebenarnya aku mengatakan itu semua untuk diriku sendiri. Rabbi, beri kekuatan padaku untuk senantiasa menjaga hati. Beri kekuatan padaku untuk selalu menghiasi hari-hariku dan dengan selalu mengingat-Mu. Dan jauhkan aku dari hal yang sia-sia. Aku tidak ingin menodai Ramadan ini dengan perbuatanku sendiri. Rabbi, beri kekuatan padaku untuk senantiasa menjaga hati. Beri kekuatan padaku untuk selalu menghiasi hari-hariku dengan selalu mengingat-Mu. Dan jauhkanlah aku dari hal yang sia-sia. Aku tidak ingin menodai Ramadan ini dengan perbuatanku sendiri. Tak terasa, butiran bening keluar dari kedua mataku dan membasahi sajadahku. Waktu sahur sebentar lagi habis. Segera aku akhiri sujudku dengan perasaan menyesal menghunjam dalam hati. Ada cinta lain yang hadir di bulan suci. Ada cinta lain yang hadir di bulan suci. Cinta yang mungkin mengotori hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.